pendapat daripada para sahabat. Sayyidina Ali ke berapa? Nak waktu ku ke le Umar. Itu Sayyidina Ali ke benar kan dia. Gimana pendapat orang? Jauh dia. Ini menurut dia. Bahwa Islam itu berhasil tidak Nabi sendiri. Hai Nabi jawab. Dan keberhasilan Islam itu bukan karena duduk, juga bukan karena berperang. Tapi itu pun Islam di dunia orangnya gara-gara hijrah. Gara-gara hijrah. Ya, menyemenan tahun Hijriah. Ya, karena yang mengembangkan Islam kita dari Mekah ke Madinah, nyok ajetlah kita nyaman mau luar negara. Orang negara lain yang kali Nabi itu sahabat Nabi. Lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Harithah. Beliau Sa'ad bin Abi Waqqas pendapat kuburan beliau di Cina. Ada salah seorang daripada sahabat Nabi yang meninggal di Ethiopia, di Habsyah, Afrika Selatan. Ada sahabat Nabi yang meninggal di daerah lain lagi, di Turki seperti Abu Yusuf. Beliau semua itu kan menyampaikan Islam dengan perintah Nabi. Ya, jadi memang cocok kita berikan sebuah tanggal dan tahun baru Islam, yaitu dengan istilah Hijriah. Ya, hijrah. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW sudah berhijrah dari Mekah ke beberapa tempat yang akhirnya beliau meninggalkan kota Madinah pada umur 53 tahun menuju kepada tanah penontonan namanya Madinatul Munawwarah. Sebenarnya kalau kita melihat ataupun membuka sejarah dari semenjak Rasulullah beliau malam Isra awal Mi'raj, kan pernah pulang piyuh oleh malaikat Jibril. Pernah malaikat Jibril pergi piyuh piyuh tak. Terus tak. Pernah lakukan sang dia rakaat ini. Semayang rakaat. Semayang Nabi rakaat. Karena Nabi kalau lagi kena kalau dia protes pun dia piyuh di lo mampahnya begitu. Nabi ke mana? Menang piyuh Nabi. Dan ke le Jibril Muhammad salih rakaat. Okey, semayang rakaat. Semayang rakaat ini Allah. Dia semayang baru nanya, dia bubut baru nanya. Kalau bubut baru nanya. Ya, kerja menjadi ulama-ulama yang awal yang kebubut ini dari urayu. Ya, dia kebubut baru bertanya. Ya, ada contoh lu pula. Boleh pernah cerita ali Abu. Kita li guru-guru kamu di Malanga. Almarhum Abu. Guna tes urang, hayur dah. Beliau ingin mencoba ataupun ingin melihat batin daripada muridnya. Nanjian Abu. Alai kau tahu lebih dah. Berpegang hati kecok kayak dikerek kayak orang lalu dalam perkara selokan lalu ikan tanya lu ini punah abut rai ukian lalu ukian bro ladin ini nabu lengkap good hana sama yang mendung. Oh, kamu ni. Jauh bandar. Belak ada. Almarhum Allah yarham. Abun juga Allah yarham. Allahu. Ku bandar almarhum. Betul lang yang begege. Kana gabun hajana. Tanya yang dia buat lang lubung ni. Kalau lang gagawa bu, hana gabun hajana. Dia budak jaga dak kamu. Budak bogor rumah orang. Hajana ni. Tujuan nak ubra. Bagaimanakah kepedulian seorang murid kepada guru? Ya, punya kaki juga kan macam orang. Kanya lemah dah kebiri dia kan kebuat. Balak undang. Ui ada kan ui balak kaki juga. Nyonya hana kaki juga nampak. Hotel lagi juga. Lu pegang dengan kita coba orang. Mungkin lah orang kena. Gelandang ubah orang kita tidak ya. Tapi hana tu bahasanya. Guna tahu yang mufhum kan? Ya, maka tongkat estafet daripada dia abun hari kau abun pada. Hana ali abun. Ya, orang yang kata kamu di sini. Mana-mana lah kepada guru-guru ini. Jadi guru-gurunya mandung dia. Abu takru, abu mudi yang jina utang na dia abu dulu di bong. Olehnya perkenalan ni. Apa di dalam nau dan sebagainya. Nyan urun kalau lulus sensor mandu mak urang. Yang pernah buat menolak kembali setelah berkenan Jibril kekeun Rasulullah salih rakaat semaya. Li semaya li Rasulullah.
Ya, dia tanya ngelihat bah, kaik lah ada burak. Mata kalau ada burak dia tanya, ya Jibril, ayo makan ini ada. Pu tempat tanya orang mayang. Video dia Jibril, nyo tempat sata hijrah. Tuan, inilah tempat yang engkau akan hijrah kepadanya. Ya, watanya hubungan dengan Yasrib. Dan Nanggro Madinah sebelum Nabi hijrah itu namanya Yasrib. Lepas ada Le Jibril, nyo tempatnya tu mana akan dapat masjid dikata dan kenalah tempat kata hijrah. Itulah Madinah. Kak. Ingin tuan sampaikan Marun itu sesuai dengan judul. Nabi dulu sudah berhijrah. Ya. Hijrah sampai menyampaikan Islam. Olian para sahabat juga sudah hijrah. Sampai saat ada satu riwayat menyebutkan kena Aceh pada masa Khalifah Sayyidina Umar pernah dikirim. Yang pegang tahu Habib Bahrun Nasegaf. Beliau menyatakan bahawa dalam sebuah riwayat yang beliau baca ada sahabat Nabi yang diutus pada masa Khalifah Sayyidina Umar. Berarti pada masa Khalifah Sayyidina Umar diutus. Berarti hanya pernah hidup kena. Orang yang diutus tersebut pernah hidup bersama Nabi. Berarti sahabat pernah diutus ke suatu negeri namanya Nusantara. Maka banyak ulama di Nusantara ini meyakini bahawa sahabat yang diutus itu anak Aceh. Kuburannya ada Aceh, tapi pada Allah alam. Ya. Sebagai bukti ada beberapa riwayat menyebutkan bahawa salah seorang daripada Habib yang pernah diutus dulu ke Nusantara hana paling Tuhan lah yang ada Aceh, yaitu Masjid di Anjung Mamadang. Tuku Abrahman bin Farid. Bakar. Nya Habib di perkenani Tungku di Anjung Mamadang. Tungku di Anjung. Itu merupakan seorang Habib dan kakek buyut kepada para Habib ada di Nusantara. Adalah beliau. Nah, mereka itu telah menyebarkan Islam sampai ke pelosok-pelosok dunia, sampai ke Aceh, sampai ke Langklek-Lok namanya. Ada beberapa negara, ada beberapa wilayah, ada beberapa perkenani sudut tempat-tempat tinggal manusia yang belum sampai. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ilmu, memberikan suatu kemampuan kepada manusia untuk menciptakan suatu alat. Dengan alat tersebut sampailah Islam sampai teruk kepada pelosok dunia. Apakah alat namanya itu? Handphone, Android. Hana terfikir lo murji hotel dari kelas SMP SD akan tamat HP tahun 2020 hari depan. Kitanya terfikir bahawa hanya untuk komunikasi, telepon, main game, ya kan? Nonton YouTube dan sebagainya, nonton bola. Apa rahasia Allah menciptakan alat ini pada tahun ini tahun 2020 Bandung urang kaimat HP model ganyang macam-macam yang sifatnya adalah Android, yang sifatnya adalah suatu alat komunikasi, bukan hanya untuk berbicara, bukan hanya untuk menulis SMS, tapi lebih dari itu. Burji yo mantang lon lah limang lah PSD kita mong TV ulah Samria TV dah mudik. Kenapa kon? Tahun 85 kita mong listrik ulah Samria 10. Nomor meteran nomor long seluruh acora dia. Seluruh acora berarti nomor meteran nomor lon mau kamu dengan Samria lumboy sekurut 50. Berarti meteran nomor long berarti long urang rumah abulon urang ke sekurut 50 pasang lampu dia acora. Don kumlah 85. Tuan kalah hiu dia. Nak kau ron. Watanya lon baru TK. Ya, lon watanya kelas TK. Karena waktu itu lon nyan dibuka TK pertama di Mantang Kuli. Waktu itu abang Bang Widin. Tuan Bang Widin nyan berarti tahun 80 put dibuka TK pertama di Mantang Kuli. Salah lupa. Kak, jadi pada masanya urang yang golong pasang listrik nah TV tapi pakai baterai. Ya, untuk punya TV pakai baterai. TV dua macam. Cang baterai. Ya, kan TV dua macam. Nah, yang model TV uji elektrik ini, nah tok loh.
Duduk ke lagi nah. Lagi duduk kedai nah. Keren. Yang mana cik kira duduk no. TV jamun. Hitam putih pasti. Duduk lagi kayak. Nah, nasional. Ya kan? Jadi kenapa ada TV kampung lu? Matanya. TV hitam putih. Tahun 85. Tahun 86 mantan kita. Tahun 87 mantan lagi tak. Cuma lampu kasarina. Rata-rata kena lampu. Tahun 88 kita menglah TV yang agak terang baju. Golong warna. Hitam putih tapi karena jujur mana lah. Ya mana. Kamu dah warna macam tu. Tahun 80 sikul. Dan tahun sekurang peluk nyom kacu. Kai dah TV warna. Ya yang nak TV hitam putih rumah kaki boleh. Pulang hotel lewat motor. Kor. Urung kokong ke kandang. Hotel tu lewat motor jalannya mungkin kan jalan kual. Yang jalan hotel. Lewat motor contoh sebuah wong motor gerbak oi pantai bahagia. Gerbong tu dia kan. Yang bawah ke mana? Kapul TV. Munya hanai pilih muka urung dia mana. Dengar lagu dangdut je keroncong. Nyamban ukuran notanya. Jadi ketika akan TV warna, anda terbayang bahwa suatu saat hotel TV warna yang tengah hidup yang stasiun TV TVRI dan TPI, Televisi Pendidikan Indonesia, TVRI dan TPI. Terus tahun sekurang sakai duit waktu RCTI, karena stasiun TV waktu RCTI. Ya, oleh yang karena perkenan ni, yang tiang UHF. Yo korang nak para bola orang. Kai tu tiang-tiangnya. Kamu termasuk waktu dalam stasiun kan dia ju. Ya sampai ujung kanan tangan. Igop jamun ketuk ukotnya kau ulang gitu. Biasa tangannya mana ketuk igop. Ya kau ulang gitu. Rupanya dengan tangannya kan lupa dia. Ya, jadi don si kurang peluk. 5 nyan kam kacu. Kah lagu le TV jamun. Artinya bunah tangan. Warung kopi kedai-kedai punya hana bos sangannya hana saja. Melanggang kerau. Ya, melanggang kerau gepuk langgang pergi dia gepuk sebelum ke hari gepuk langgang. Barol. Nyambar tanya. Terus berkembang sehingga ton si kurang sa. Ton si kurang sa, si kurang pokok. Belum. Si kurang pet. Ya. Si kurang pet long kak ladua. Baina salah lun ka samping ladua mungkin lah saya tengok. Jadi bertanya kan ada telepon pakai telawang. Kring. Ya, wing. Nah duduk kan tadi. Ya, kai dah menghap tanya telepon. Ya, dia punya rumah kan teleponnya kayu. Kabe deh. Ya, kan mantap lah. Kagrong. Jadi terus sehingga dengan telepon tersebut kemajuan teknologi terus dipacu. Bukan hanya di rumah-rumah kai pegat wartel. Termasuk bagi penduduk begini. Dia ketuk hotel. Orang Telkom. Ya kan, Matang Kuli nak berubah hotel. Ya. Awak pun tok di ke masjid Matang Kuli. Lebok telefonmu buka ina. Di ke masjid Matang Kuli. Jadi ina punya degree sosok nama awak tu. Punya kata ka pun sampai ke penggritnya mana pun dua. Sampai pe penggrit Allah. Nya punya kata ju jaro ka punoh ngom penggrit nya bedang ni. Handle dengan jigo. Ya, order toting Ya, ni ada. Ya, takkan kata titik kling linan. Sudah kai buka wartelnya di ruangan Telkom di Matang Kuli. Terus maju nanggro. Ton si kurang 7. Akhir tu kurang 6 karu. Karu kembali aja. Dia boleh ton kurang 2 karu. Terus kurang 2 ke perkenan sebelum 7. Kan kau betul. Tikanya hanatat perkenan ni anak-anak sudah pulang akan nak alat yang ubud yang lagi nyerupa. Yang dipakai orangnya hati dia akan. Hati. Radio seng. Ya. Radio dipakai dari awak rapi. Tamang. Yang apa saya? Ngurang tu. Tamang. Mana lah tamang. Aku maju tanya. Ternyata gua ulunyo sebahagian luar negara ke pola alat namanya itu HP.
HP satelit. Cukup mahal. Oleh ada lon teh. Kata rumah dong tabo. Abang merupakan orang pertama beli HP pernah beli. Ubina raya banyak gitu. Abon Pak. Nah, mahal kartu HP. Nah, mahal kartu HP. Yang bawa Quran pula. Kartu yang namanya kartu simpati. Ya, kartu simpati. Jadi udah tablo kartu yang gede Medan tablo. Cukup mahal kan? Pada saat tersebut urang kam lagi. Blow HP yang dengan HP tak tu. Dengan lele membelah. Nokia lele membelah. Kakak sampai kai berkili panitia masjid itu le. Tolong matikan HP pada saat masuk masjid. Bahkan karena Hana thot le po dengan gerog. Dengan cik. Kalau lo kau belum tu bah. Ya di pulau orang nya nampe. Menyanyian ada dong nanti orang nak pernah ke kalian. Jikanya celok aja bagi yang. Mudah HP. Rupanya salah tegon. Kau yang dibiat klip kan yang dibiat tu. Orang tu kena atra nak main HP kungkung. Rupanya ke HP kungkung. Atra HP nak main ya, jadi pakai baterai sekarang jadi. Hi ke HP ji, lambat ji. Salah kedua nya. Jadi kon tu panggil apa tu? Tu jangan tu HP nak main kan. Kungkung dojo. Dia rahang memang pong nya. Jadi panitia masjid terpaksa apa itu le? Kan tolong dinonaktifkan HP kan juga karena abang masanya bangga menyentuh HP dengan mayang. Bangga menyentuh HP dengan urut dua. Kalau kan ngetik HP dengan dia buat kedua. Halo assalamualaikum enggak kenal lagi main yang nanti dong kau main. Itu buat apa dong gini. Jadi di pulau urang gini HP kan. Tapi masalah. Ya. Kan. Terus perjalanan waktu hana pernah takaleun, hana pernah terbayang bahwa HP-nya royoh hana satu lir di nawinyo. Bojo kok gerak. Ya kan, kena ngapi dari membelah, kena ngapi poliponik dulu kan, karena api leher tu, ya karena 250. Mana kita orang tu? Boleh unala. 250 tu. Jadi terus berkembang sampai dari HP biasa ke HP poliponik, yang ke HP yang na kamera dan sebagainya terus sampai hari. Wadah katanya sebenarnya di Allah Taala putra rahasia. Percepat perjalanan ilmu dan teknologi sehingga pada tahun 2019 ini semua dunia memiliki alat ini. Ada apa rahasia Allah? Tahun Hijriah pada Sibaya berdoa Hijriah. Di dalam kitab tafsir Jalalain Rasulullah pernah menyebutkan umur dunia. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Mentang trip ya Rasulullah kiamat?" Jawab Rasulullah, umur dunia 1000 tahun setelah itu. Lelungan alai terbetul. Apabila manusia pada saat itu takwa kepada Allah, taat kepada Allah, Allah akan menambahkan nisfuha. Berdamah 50. Ya, fa ba'daha wallahu a'lam. Dengan hanya Allah tahu. Munya orang taat pada umur dunia 1000 tahun, dalam dunianya orang taat ramai, maka Allah tambah 50 tahun. Berarti nyo bertanya kaitan dalam masa bonus. Masa umur dunia yang ditambah oleh Allah SWT. Maka karenanya seribaya berdosa. Kanya man menyo tegedi ke Nabi seribaya tahun lian long offer menyo urang tak kita mah 50 tahun tu. Ya hakikat bandung Allah yang tahu. Panjang kana tengok. Kana cilosa hanya Allah alam. Hanya Allah yang tahu. Yang hakikat panjang terjadi kiamat. Tapi isyarat Allah mengatakan bahwa umur dunia tidak lebih 1500 tahun. Munyo oronyo seribe petuh sah hijriah. Paduk rontuk ke kiranya apa di paduk. Apa seribe paduk. Mana mati apa paduk? Limau apa naik kayu. Lebih kurang 50 sekurang rontuk. Munyo 50 sekurang rontuk. Katakanlah untuk umulong dia pok tu. Dekedi mesti panjang umur lo tanya. Baik le dah pegang untuk tanah urang, drone hari ni. Ada boleh kata juga. Ya. Kak, paling apa tanya ayo. Ini tu yang umur 5 tahun,
Berarti pada saat itu mungkin yang berumur sekitar 55 tahun. Ya. Yang baru truk waktu terbiar merdu. Yang pelik pegah di balik sebuah kejadian peristiwa kiamat apa? Sebelum kiamat tiba, Allah Ta'ala akan menyampaikan Islam itu sampai kepada pelosok manusia yang tinggal sirau itu. Tidak itu ini lang kelembu, dia sulang kelok lang gua dengan. Dia Islam pasti akan sampai ke sana. Nya janji Rasulullah. Hanakan kiamatnya nya Islamnya gelontok di depu. Ni Bandung kalau di depu senang sama kelompok di daerah Kutuk Darah ini. Hana truk lo Islam ni nya kiamat ini. Kan apa kan hana untuk orang kiamat ini protes. Dong orang depu na Islam ni. Ya, aman tadi. Sebabnya hari depu di Taman Fararah, gebunga. Urah nak tahu syariat kan? Kemah ada Allah lah. Ini sementara dia lahir Nabi. Lah Nabi apa ada? Hanalai Nabi oleh Nabi Muhammad. Dan dunia itu kiamat setelah semua orang mengenal tentang Islam. Walaupun dia tidak beriman. Kenapa kan jadi? Oh kalau dia hilang kalau dia. Kan? Coba kita mengkaji sebenarnya karena setiap yang ada di dunia ini yang kejadiannya ataupun kejadian matahari tengok ataupun ciptaan Allah SWT terhadap binatang dan alam semua punya hikmah. Bui keciptaan hikmah dari Allah Taala. Tu kita aku buka bui dari Allah Taala. Lihat apa enggak hari belum. Bandung naik hikmah nak jual dengan Allah Taala. Tanya orang ada bu. Nah, onian gepegat di Allah SWT pura kena ni bak kaya yang nama maat yang nam barat tak kan yang jelatan gajah parah dia kenang negara-negara kan baik le dah pura kenang iya angin kenang sakit nyanyi kenapa dia ni bajahnya anda bajah lah je kerong nah untuk dia je kerong bino badan pun tak kau yang kenang jelatan gajah yang muka raju dia lagi lebih mak kenang botol itu. Ngomong dia. Oh, pergi ulah lah pia. Yang bang kenang lihat tangga jatuh tu macam itu. Kepugat pakainya dia Allah lah. Gatai lah. Dia gatai gelak lah. Baik lah manusia itik lah. Batik itu datang. Ya itik. Hari itik kan cukup toy baju makan kan. Pro balik datang cadap dia kita berdebat. Tapi kita tidak tahu apa hikmahnya. Itu tentang ciptaan kejadian yang Allah berikan ataupun yang Allah ciptakan di alam. Begitu juga Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk menciptakan satu alat. Sehingga dengan alat tersebut tapi kita punya mat kapai macam kau. Lebih Allah telah ilmu untuk buka kapai. Bukan cuma tak kai kapai macam nak pramugari dalam rok mana bekah kayaknya. Ini program ni, program jetilet. Yang dan bukan itu hikmah Allah Taala gepugat manusia pergi buka kapai ke bang. Kemudian kepur juga. Nyambah. Menancit Allah Taala gebi kemampuan manusia untuk mampu menciptakan satu alat ini. Untuk apa? Kepur kira-kira tujuan Allah Taala. Maka tak pupuk dengan sebuah riwayat yang menyebutkan bahawa akan kiamat dunia sebelum semua manusia yang pernah hidup di alam ini dia pernah mendengar tentang Islam. Soal hana itu nama Islamnya hana usang Allah dah kiamat. Maknanya hana dia protes. Karena bak manusia gebi sifat ikhtiar. Mufum sifat dia, sifat berusaha mencari. Pakau dia ada pun damu. Pakau nak gerah ada pun daya. Pakau nak ikut nyapu pakai pelungan, pakau tak ada pun hindar daripada apu. Itu karena ada sifat ikhtiar. Begitu juga ketika dia pernah mendengar adanya agama alam dunia sekian. Kenapa dia tidak mencari semua agama situ ada? Lagi Dr. Yahya Waluni. Lagi para mualaf hari ini. Mereka itu sudah berkeliling-keliling agama. Agamanya ada musiat. Agamanya ada musiat. Agamanya ada musiat. Ya putra hebat agamanya. Dan putra kekurangan agama lain. Setelah mereka mencicipi syariat Islam, mereka masuk ke dalam tatanan kehidupan Islam pun ada perbedaan kawan. Baik dalam kepercayaan ritual pada Tuhannya, maupun dalam ibadahnya, maupun tentang hubungan sosial.
Karena hukum Islam itu sangat universal. Truk batung yang dia gaduh. Truk apa jubu gaduh. Truk cara tuek gaduh. Berarti tatanan dalam Islam itu super lengkap. Yang tidak mampu diatur oleh negara manapun tentang kehidupan manusia seperti itu. Seorang profesor di kuliah jatuh kehidupan manusia, diterima oleh manusia lain mandung dari nol sampai kepada 1 juta, angka 1 juta. Mana mampu. Kecuali itulah syariat Islam. Dari cara berpakaian, baik berpakaian dari cara makan sampai kepada hilang makan. Tuh. Dari awal makan, dari pun tak pegat makanannya. Gaduh dalam Islam, bersuci. Dari pulang aneh hasilnya itu dari halal. Nah, prosesnya itu harus secara suci, dimakan sesuai dengan syariat. Baik pajuh jarawi. Ya, baik pajuh datih trau. Ya, gaduh tu tingkatnya. Onnya kali apa pajuh, kata kayak perut, gaduh cara boh. Baik boh dalam punggung. Walaupun pempos. Ini apa juga urut kain tu? Kalau botol ni, kena ni. Kain juga. Yang kagak tahu lah hubungan sosial tentang buangan kena. Oh ni ambek tu buat jalan. Tu lah betul. Baik kubah ke kau. Tu dekatnya. Oh ni cara duk, kepurna cara duk tu. Cara kau belajar, kepurna cara duk. Mana cara duk yang kau? Waktu itu fikir para profesor kan, ada hukum yang lain yang selengkap Islam dalam kehidupan ini. Tu pak cara tu. Kali tu. Cara duit ini kepurna tak? Cara duit gimana? Yang baik sama lagi tatamong. Tatamong ngaki unun, duit pakai unun. Yang tatamong ngaki wi, duit ngaki unun. Tatamong mesti ngaki unun, duit ngaki wi. Yang mana? Gaduh cara duit. Oh ni ada duit gaduh lah, putra. Karena boh hatanya merupakan bahagian daripada rahmat. Bahagian daripada menjaga kesehatan. Berjarau ke alhamdulillah kepada Allah Taala. Bekal ni waduh, nyujuk je. Dekedi masa 3 minggu hari baik nafas. Baik ledra nak susah, jamak susah. Kerja punya drone hari 3 minggu, yang gentek drone lebih parah pada baikon. Susah jamak. Karena yang baikon nak ada ruasanya anda tu buat di dalam kau. Nak tunggu deh kan? Jadi susah jamak. Baik-baik kan jamaknya kok parah. Yang anda kira. Jadi peraturan ini duk hanya duit kotoran lampu susah. Berarti punya duit senang puja Allah. Alhamdulillahilladzi azhib anni adza wa afani. Ya Allah syukur ya Allah kerana pegadah penyakit untuk berhulun ya Allah. Kali dah buat jarak orangnya. Yang kali dah berdoa kepada Allah adalah enggak tolong. Hoja jatuh itu maya. Gimana jarak di sembahyang pun sempurna dari awal ya jarak. Sebelum lahirnya ilmu medis di dunia. Sebelum lahirnya ilmu kesehatan di dunia. Ya, juga belum lahir ilmu kedokteran di dunia. Ternyata Rasulullah lah pelopor daripada menjaga kesehatan. Doktor pertama dunia adalah Rasulullah sebenarnya. Dokter lah itu. Dokter menjaga kesehatan. Karena pada saat ilmu medis kata kenyut teruk lahir ilmu medisnya tahun 500 Hijriah. Tahun 500 Hijriah. Tapi Nabi kagak pernah urang tu hajar segala penyebu. Ya kalau tahun 500 Hijriah. Lebih daripada 1400 tahun yang lalu Nabi kagak pernah untuk menjaga kesehatan hajar. Nabi kagak pernah urang untuk menjaga penyakit dari menghindari daripada penyakit sinusitis. Orangnya ke penyakit sinusitis kok laganan. Bronkitis. Bronis. Nanan. Ya, nah penyakit kau hari tu. Dekat malaria. Kau kelaganan, tapi dia hanya saja. Nah penyakit disentri, kau laganan. Apa-apa buka tu disentri. Tapi dekat banyak dia, rembong pipi. Nan penyakit kau hari tu, ibu nan. Dekat laganan urang, hernia. Tapi halak kolor. Kau laganan. Ada dan punah penyakit. Rupanya penyakit lagi orang salah udah punah deh. Dia punah deh, tonan hernia. Enggak ada gimana deh halak kolor. Kau laganan. Jadi sebelum lahirnya ilmu kedokteran di dunia hari ini, Rasulullah lah pelopor pada menjaga kesehatan.
You jaga urang baik kenang penyakit daripada contoh yang sinusitis. Gimana cara dengku? Yang ke you istinsyak lau tu. Dia raja roh. Ya, raja roh haji benar. Nah, itu dia yang harus. Ya, buku kosok-kosok. Ya, hai benar je cik dah raja roh. Tilok jaro lang pulang. Luk selesai dah lah. Kak gelah kepada sunat. Tapi hana menumpuk fadilah daripada menggosok-gosok lapak nak jari-jari mari. Aku tak teman fadilahnya. Punya nejak bawa aku puntur di pegang bawa. Obat yang paling bagus untuk menjaga kesehatan tubuh adalah berwuduk yang bagus, berwuduk yang lengkap. Ya, salah satunya itu yang aku benar meri juga usaha di pada jaro untuk menggosok-gosok. Ya. Kak. Oh ni yang istinsyak, mudah istinsyak. Memasukkan air ke hidung. Tarik, baik lampu mati apa? Ya, di luar Ramadan. Ya, maka Ramadan lagi oleh Allah Taala karena menjaga kesehatan cara lain. Hai hana paju sepuh biu ada bengahnya salah satu daripada menjaga kesehatan dalam setahun sekali. Ya, secara jamaah mandu. Menyemat sembahyang secara masing. Ya, kali itu. Yang salah satu daripada upaya kita untuk menghindari dan mengobati penyakit sinusitis. Yang itu pada baru tu sebelum lahirnya ilmu medis Nabi sudah mempraktekkannya istinsyak. Sebelum lahir fakultas kedokteran dunia Nabi sudah mengatakan bahwa ini yang harus dilakukan oleh umat Islam. Wudu. Diperiksa orangnya oleh dokter-dokter dunia. Pakai darah punya wang. Kemudian pakai darah ulai. Pakai harap ngomong dah. Ya, paling parah kamu. Mana ada aki yang paling parah kan aku tahu tapi kan. Aki jarak pun tu aku punya oleh. Ada apa? Dipegat penelitian oleh tim dokter dunia dari Jerman. Akhirnya dia masuk Islam. Rupanya Islam itu bukan sebuah agama kepercayaan. Bukan satu agama hanya percaya kepada Tuhan saja. Ternyata hukum Islam itu sangat universal. Kekal. Kok bedanya? Dalam pengetahuan. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan para sahabat sudah hijrah untuk menyampaikan Islam. Lalu hari ini kita memiliki satu alat namanya handphone. Bagaimanakah memanfaatkan alat ini sebagai salah satu daripada sarana kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara? Kita pakai alatnya supaya dengan alatnya cuma menjadi penyebab ridha Allah. Tidak satu pun kata-kata yang kita tulis di sini yang tidak dicatat oleh malaikat. Tidak satu pun kalimat yang kita tuliskan di sini, tanpa huruf pun hana lalu malaikat untuk catat pukulan-pukulan. Artinya apa? Kalimat yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat. Tubuh kita yang bergerak dicatat oleh malaikat. Hau bergerak pu masjid, pu belang padang, pu belang mintang, pu belang padang masyarakat. Ya. Kayaknya Bandung dicatat, Bandung terekam oleh CCTV malaikat. Begitu juga ini. Nah, ketika alat ini berada di tangan kita, Boronyo hendak diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke Jamun. Ya kan? Hendak hijrahnya kan cuma dia berdakwah berangkat tahun depan kan menyebarkan Islam. Inilah tugas kita hari ini. Tugas rundron sebarkan Islam melalui alat. Keperjuan salah satunya adalah semoga dengan alat ini ada salah satu penyebab ridha Allah katanya. Baik dengan lalu main game lebih. Lalu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena memang wajarlah dia manusia pasti nak lalai. Tapi baik 20 puji tu. Baik mu tak dari phone ke HP 5, ada ke belah HP daya, ada ke belah pulsa. Kayaknya sampai orangnya. Kata minta apa yang kira barangkali tabur pulsa kira, tabur belah pakai kira. Tidak satu pun yang dapat menghasilkan pahala lewat alat ini pada kita. Kita gagal. Maka jadikanlah alat ini sebagai media dakwah kita untuk menyampaikan Islam. Supaya orang kiamat tu ada ketimang HP-nya, memang punya timang ininya. Namanya kan si online. Tapi dampak negatifnya pada gila kan? HP-nya. Pada postingan yang kita kirim yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Berapa kalimat yang kita tulis di sini yang tertuju kepada pribadi-pribadi orang ataupun yang dapat menjelekkan orang lain ataupun berita-berita bohong yang tidak tahu kita di mana sumbernya.
Apakah itu akan lalai malaikat nanti hari kiamat mencatat amal kita? Tentu tidak. Ini merupakan sarana ibadah. Pandai-pandai kita dalam menggunakannya. Maka malam hari ini judul kita adalah media sosial, peran media sosial dalam berdakwah. Ini tugas kita. Lo ada video tu, mana kamu tolak ni. Cara menayang. Walaupun ada lebih HP. Itu oklek ini. Download dulu boleh ha, putar downloadnya. Ya. Jadi ada kemampuan daripada jamaah sekalian yang bisa mengkutak-katik alat ini untuk bisa menyampaikan Islam, untuk bisa menyiarkan Islam, maka lakukanlah kebaikan tersebut. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah nebegah, idza mata bani Adam fangkata amalu. Idza mata bani Adam, apabila meninggallah seorang manusia fangkata amalu, maka putuslah amalnya. Mana putus amal? Hanjir semaya ke daun. Hanjir ke puasa, hanjir lagi buat ke daun, hanjir lagi haji. Ya, kecuali tiga perkara. Yang pertama, ilmu yang tafawbi. Yang kedua, sadaqatun jariyatun. Yang ketiga, waladun salih. Kira-kira pada posisi kita saat ini, apa yang kita miliki? Dari tiga hal tersebut, kalau kita mati, apa kira-kira yang kita miliki? Ada kalau kan? Maksudnya sedekah video enggak banyak anti unting. Unting dan sedekah adalah. Mana kira? Punya kertas tu yang gagal luya. Yang macam bukan orang hati depo. Ya malam. Lagi kena melitan. Berarti dukna kekuatan kita bersedekah. Persentase kecil sekali. Kayaknya ilmu yang terfaham juga barangkali kita sangat terbatas. Mengkedraw dengan saya pandai juga. Maka